Selamat datang kembali. Kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu skandal paling kelam dan rumit di zaman kita, kasus Jeffrey Epstein. Apalagi setelah ribuan halaman dokumen pengadilan yang tadinya rahasia, akhirnya dibuka untuk umum. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kasus yang sudah bertahun-tahun ini tiba-tiba jadi berita utama lagi di mana-mana? Jawabannya ada pada rilis besar-besaran dokumen pengadilan yang sebelumnya disegel rapat-rapat. Dokumen-dokumen ini, yang asalnya dari gugatan perdata tahun 2015, benar-benar memberikan cahaya baru yang mengerikan ke dalam jaringan gelap Epstein. Bayangin aja, pada awal Januari kemarin, total ada 943 halaman dokumen yang dibuka ke publik, dan di dalamnya disebut ada hampir 200 nama. Tentu saja ini langsung memicu gelombang spekulasi dan pengawasan baru yang luar biasa terhadap kasus yang sebenarnya udah puluhan tahun ini. Oke, sebelum kita bedah isi dokumennya, penting banget buat kita paham dulu inti dari operasinya. Siapa sih yang menjalankannya dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat dua tokoh sentral di pusat semua kekacauan ini. Jadi, biar jelas ya, ini bukan sekedar skandal biasa. Ini adalah sebuah operasi perdagangan seks yang sangat terorganisir, berjalan bertahun-tahun, dan secara sistematis menargetkan serta mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Benar-benar mengerikan. Dalam operasi ini, keduanya punya peran yang berbeda, tapi sama-sama krusial. Epstein, sang pemodal, dia yang menyediakan kekuasaan, uang, dan akses ke lingkaran orang-orang paling elit di dunia. Nah, di sisi lain, ada Ghislaine Maxwell. Dia ini mantan pacarnya Epstein dan seorang sosialita. Tugasnya, dia yang jadi perekrut, yang memikat para korban muda untuk masuk ke dalam jaringan mereka. Satu hal yang perlu kita ingat, kasus ini tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba meledak begitu saja. Skandal ini terungkapnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit selama hampir 2 dekade. Dan di sepanjang jalan itu, ada banyak sekali kesempatan yang terlewatkan untuk benar-benar menegakkan keadilan. Semuanya dimulai dari tuduhan pertama di tahun 2005. Anehnya, kasus itu malah berakhir dengan kesepakatan pembelaan yang super kontroversial di tahun 2008 yang bikin dia cuma dipenjara 13 bulan. Gila kan? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru gugatan perdata di tahun 2015 inilah yang jadi kunci, yang membuka jalan bagi dokumen-dokumen yang kita bahas sekarang. Dan akhirnya, itu semua mengarah pada penangkapan kembali Epstein di 2019 dan tentu saja kematiannya yang super misterius di penjara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling bikin heboh. Nama-nama besar yang disebutkan dalam dokumen-dokumen ini. Siapa aja sih mereka? Mungkin nama yang paling menonjol dalam dokumen ini adalah Pangeran Andrew, adiknya Raja Charles dari Inggris. Namanya muncul lebih dari 70 kali. Dan ini bukan sekadar disebut, tapi terkait dengan tuduhan langsung dan berulang kali dari salah satu korban utama, Virginia Giuffre. Meskipun ada